Hai, perkenalkan, aku Ervina. Aku merupakan salah satu mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta di semester 5 dengan program studi kesehatan masyarakat dan konsentrasi promosi kesehatan dengan NIM 142253881. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi dan penanganan terhadap bencana alam di suatu negara. Gempa yang terjadi pada 27 Mei 2006 dengan pusat gempa di Yogyakarta merupakan gempa berkekuatan 5,9 skala Richter selama 57 detik dan merupakan salah satu gempa paling mematikan di dunia. DIY merupakan daerah yang sering terjadi gempa, dikarenakan daerah tersebut masih terdapat sesar aktif, yaitu sesar opak, yang juga mengakibatkan gempa yang terjadi pada tahun 2006. Melalui tayangan dari video tersebut, efek gempa pun dirasakan oleh masyarakat setempat. Contohnya di daerah Bantul yang merupakan salah satu daerah pedesaan. Efek gempa itu yaitu merusak dan merobohkan bangunan, karena memang pada saat itu bangunan belum dirancang dengan kuat sehingga risiko bangunan akan mudah roboh dengan sekali guncangan. Empat bulan setelah terjadi gempa, LSM Internasional membangun rumah yang dinamakan dengan Rumah Dom di desa Nyung Lepen. Masyarakat pun selalu dihimbau untuk selalu waspada karena menurut informasi yang dirilis oleh BMKG pada tahun 2024 akan terjadi gempa yang berpusat di Yogyakarta yang juga diakibatkan oleh sesar opak. Gempa terjadi di negara Jepang, tepatnya di Tokyo dengan kekuatan 7,6 skala Richter pada tahun 1923. Sejak saat itu, Jepang mulai menerapkan kode seismik dan standar desain tahan gempa yang ketat. Setiap rumah, telepon, dan kereta api akan dipasang dengan alarm gempa. Bahan bangunan pun harus diuji selama 10 tahun dari tahan gempa dan juga kebakaran. Gedung pencakar langit pun juga menggunakan jenis peredam gempa yang disebut dengan pilar inti. Pilar inti tersebut dibangun di tengah-tengah bangunan. Lalu, setelah kejadian gempa di tahun 1923, apakah terjadi potensi gempa selanjutnya? Potensi gempa itu terjadi kembali pada tahun 2011 yang disertai dengan tsunami sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga bangunan pun banyak yang roboh. Pada video ketiga menjelaskan bahwa Jepang terletak di patahan besar Pasifik, sehingga negara Jepang sendiri banyak terjadi bencana alam seperti gempa, tanah longsor, topan, dan lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor, Jepang membuat jaringan beton yang dinamakan dengan teknik sabu. Adapun kamera pengawas dan sirene dipasang untuk mendeteksi adanya banjir dan bencana lain. Jika terjadi bencana, maka masyarakat disediakan sebuah rumah yang mirip dengan kuil dan digunakan sebagai tempat evakuasi para korban yang terdampak bencana. Jepang juga membuat jembatan di mana jembatan ini mempunyai peredam raksasa yang digunakan untuk mendeteksi adanya gempa bumi dan mampu menahan goncangan akibat gempa bumi tersebut. Lalu, bagaimana perbandingan penanganan bencana pada masing-masing negara? Tentu setiap negara akan berbeda aturan dan juga keputusan. Karena Jepang merupakan negara maju, maka ekonomi negara yang dikeluarkan akan mampu membangun bangunan anti bencana dan kokoh. Demikian dengan negara Indonesia yang tergolong dengan negara berkembang dan sebagian struktur bangunannya masih terbilang belum kuat untuk menahan bencana alam seperti goncangan terhadap gempa bumi. Jepang dan Indonesia memang sering terjadi bencana alam dikarenakan kedua negara tersebut terletak di sepanjang cincin api Pasifik. Yang membedakan antara keduanya adalah sistem peringatan dini di Jepang lebih canggih dibandingkan di negara Indonesia.